ini Rabu tanggal 4 September 2024. Pada pagi hari ini kita ada di pemakaman Wajok, Pontianak.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami bersama dengan keluarga besar di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau baik buat setiap kami, khususnya kami yang masih hidup, yang Kau beri masih kami nafas Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami pagi hari ini ingin mengingat kembali segala kebaikan-Mu Tuhan, lihat orang tua kami yang terlebih dahulu Engkau panggil kembali kepada Engkau beristirahat di sisi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan boleh menegakkan hati dan kepercayaan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus saya biar. Amin. Tadi saya tanya, ini siapa yang pilih ayatnya? Karena saya dari semalam dikerahkan untuk share ayat ini. Jadi kayaknya kebetulan ya. Yohanes 11 ayat 25-26 saya bacakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi ayat ini sebenarnya tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus itu tiba-tiba dia sakit. Lazarus adalah saudara daripada Marta dan Maria. Marta dan Maria ini orang-orang, kalau Maria tuh orang yang selalu hidupnya tuh cari kehendak Tuhan. Kalau Marta nih orang yang sibuk melayani. Jadi ada dua tipe orang ini yang ada. Suatu hari tiba-tiba saudaranya Lazarus ini orang yang sakit terus dia meninggal. Jadi waktu dalam perjalanan ke tempat di mana dia meninggal, itu si dua saudarinya bilang sama Tuhan Yesus, ini saudaraku datang di sini. Ayo kita bangunkan dia. Terus dipikir saudaranya ini bahwa dibangunkan itu dia akan sembuh dari sakitnya. Enggak, dia udah mati. Jadi si Tuhan Yesus bilang mati, begitu kan bingung dia. Sudah datangnya telat, terus dia bilang udah mati. Mau ngapain? Jadi waktu dia sampai, itu Lazarus sudah di dalam kuburan. Dan kuburan orang zaman dulu itu goa dia.
bentuknya. Jadi waktu dia bilang Lazarus keluar, ya kayak orang zaman sekarang tuh bilang tuh kayak pocong dia. Jadi udah diikat, sudah di gini, pokoknya sudah dikelah. Waktu dia keluar tuh udah loncat dia. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah kayak apa ya. Jadi pada waktu itu si Marta ditanya, percaya ke kalau dia bisa bangkit? Oh, aku percaya Tuhan, nanti dia dibangkit pada akhir zaman. Kenapa ketika saya tadi malam, ketika saya lagi sudah jam berapa saya terbangun, ya, saya tiba-tiba itu bilang, kamu tahu nggak kenapa ketika aku lakukan itu dia udah mati? Terus ketika dia keluar, dia bilang, ya sebelum dia keluar ditanya dulu, aku tanya dulu ke saudarinya, kau percaya nggak? Nah, saya tiba-tiba merasa kayak gelap. Jujur hati saya tuh gelap ketika Tuhan ngomong ini, gelap hati saya. Saya sedang dalam keadaan yang sebenarnya hari-hari dalam kondisi apa ya, saya baru sembuh sakit, tapi itu kayaknya kondisi saya ini tuh bikin saya tuh agak-agak sedikit apa ya, lelah banget gitu. Nah, kemarin pas di kantor lagi asik-asik bekerja, laptopnya mati tuh. Jadi hati saya gelap. Saya bilang, Tuhan kenapa kau kasih ayat ini, apa yang ingin kau sampaikan buat keluarga? Dia bilang gini, akulah kebangkitan. Jadi yang pertama dia bilang dia kebangkitan. Saya nggak tahu ya saudara-saudara semua dalam keadaan apa, tapi ketika dia bilang akulah kebangkitan dan hidup, jadi waktu dia bilang dia kebangkitan dan hidup, kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita yang mustahil bagi dia, dia bilang aku ini kebangkitan, aku sanggup buat apa saja. Ya, bilang, bisa nggak aku tiba-tiba bisa bangkitkan orang yang sudah meninggal? Bisa aja. Tapi buat apa toh? Dia bilang zaman dulu ketika Yesus bangkit dari kuburan, ya, waktu dia bangkit pertama kali, kan dia yang pertama kali bangkit ya. Maka apa? Oh, orang-orang kudus itu bangkit dari kematiannya. Ya kan? Bahkan janji nanti ketika Yesus datang kedua kali, siapa yang bangkit dulu? Ya, Bapak kita ini dulu. Kalau kita masih hidup gimana? Baru kita selanjutnya. Jadi nafiri ala akan, saya nggak tahu saudara sudah sampai di mana mengikuti apa yang ada di dunia sekarang. Ya, kalau di tempat kita lagi berdoa, ya terjadi pemulihan, ada sesuatu yang urgensi. Salah satu pendiri gereja kita ini mungkin acara, kalau sudah bisa datang hari Minggu nanti sore, ya di situ ya. Saya nggak tahu, tapi saya sudah berdoa berbulan-bulan. Waktu dari pandemi Tuhan bilang bangunkan pujian penyembahan, bangunkan keluarga. Ya, jadi kalau kita masih ada keluarga, apa yang ditinggalkan beliau adalah imannya, pengharapan, ya kasih. Ya, kita bisa berkumpul tadi, terus kita lihat itu, wah bagus ya, hati aja datang tuh langsung senang. Padahal saya biasa sih pergi, tapi hari ini nggak tahu, begitu tadi saya pikir akan biasa-biasa aja sampai sini ya. Kok enak banget ya gitu ya, kok adem banget ya, bukan karena cuaca ya, saya nggak tahu, tapi hati saya ngerasa semacam ada sebuah janji. Begitu saya lihat ayat ini tadi, maka saya tanya sama aku tadi, siapa yang pilih ayat ini? Ya bukan suatu kebetulan ya, saya juga nggak tahu, tapi ayat ini yang fatalkan. Barang siapa yang padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi hari ini ayat ini bukan hanya buat pemilih di sini, tapi ini juga ayat buat saya. Maka Firman katakan dia pedang bermata dua. Ya, jadi saya sedang merenungkan, saya sedang berhari duduk dia di hadapan Tuhan, ini apa yang sedang terjadi, kok rasanya ada sesuatu yang akan besar sedang terjadi. Saya sedang nantikan. Terus saya bertanya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, setiap orang yang hidup dan yang percaya, berarti kita yang masih ya. Kalau tadi ayat yang pertama tadi apa? Buat mereka yang terlebih dahulu. Tapi yang keduanya apa? Buat kita. Tidak akan mati selama-lamanya. Maksudnya gini, ada hal-hal dalam kehidupan kita mungkin kita pikir sudah apa?
sudah endingnya. Apa sudah endingnya. Tapi dengan setiap orang benar, ini kebenarannya. Setiap orang benar meninggal itu ada yang diturunkan. Gimana dengan orang yang tidak benar meninggal dan terkutip dia belum percaya sama Tuhan? Maka tetap ada warisan. Apa itu? Apa saja. Kalau itu kutuk ya kutuk, kalau itu berkat ya berkat. Kalau buat saya begitu. Dan setiap orang yang sudah di dalam Kristus apa? Maka yang datang apa? Berkat. Maka saya berdoa agar Papa Mama saya juga, saya nggak tahu. Hari ini saya pokoknya agak aneh, pikiran saya itu agak aneh. Jadi saya bilang, Tuhan, saya bilang kalau kamu panggil Papa Mama saya dalam waktu dekat nanti ini, nggak tahu ya, feeling saya. Wah banget, saya jadi agak-agak ngerasa shock banget. Saya nggak tahu feeling ini benar atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tahun ini masih berlalu ya. Jadi apa? Saya cuma punya Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan segala sesuatu hidup kami ya, biar apa? Biar kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Ada kekuatan yang Tuhan berikan ke hari-hari ke depan. Saya nggak tahu tahun 2025 katanya akan ada pandemi. Sekarang ada wabah MPOK ya, cacar monyet ya. Ya kan ada satu orang itu udah kena COVID, cacar monyet, satu lagi apa ya? Ada 3 dia kena sekaligus. Ya kan? Bahkan firman Tuhan katakan di akhir masa ini akan apa? Dia bilang akan penyakit yang silih berganti akan datang. Jadi saudaraku, saya nggak tahu, tapi saya percaya saya tutup dengan kalimat ini kembali. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kalau nanti ada satu keadaan-keadaan yang mempersulit kita, ada banyak hal yang mungkin nanti malam saya akan sampaikan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kehidupan kita dan kita nggak ngerti, belajar datang kepada firman Tuhan. Yuk mari kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat renungan yang Engkau berikan, kegelapan yang Engkau nyatakan dari tadi subuh Tuhan sampai pagi hari. Oleh Tuhan mengilhami setiap hati kami, khususnya anak-anak yang tinggalkan, keluarga besar termasuk cucu-cucu yang tinggalkan. Biar Tuhan penghibur Roh Kudus turun menolong setiap kami Tuhan. Orang yang telah Kau panggil Tuhan, dia bersama dengan Engkau, bersuka cita Tuhan, bersama-sama dengan Abraham Tuhan, duduk di sebelah kanan Engkau ya Sahabat. Menantikan Tuhan di hari-hari nanti Tuhan, ketika Engkau datang 2 kali, maka Ia akan bangkit dari kuburan Tuhan. Dan setiap kami yang hidup Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama, akan memakaikan tubuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, ketika Engkau belum datang, Tuhan persiapkan iman kami Tuhan, agar kami tidak menjadi runtuh hati kami dan kami kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mata berbunga. Mati ke belakang ya.